Bab 174. Kenapa? Jangan bilang malu, ya. Semuanya sudah aku lihat. Sudah aku pegang juga. Ayo. Paksa Ricky seraya menarik pelan tangan Nuri agar turun dari tempat tidur. Nanti mandinya jadi 2 kali. Bibir Nuri mencebik kala kakinya menapaki lantai. Lalu mengikuti langkah sang suami ke kamar mandi. Namanya juga pengantin baru. Wajar mau mandi berkali-kali juga, timpal Ricky lalu menarik pelan tangan istrinya agar buru-buru memasuki kamar mandi. Setelah itu, ia menutup pintunya rapat-rapat dan mengunci tubuh Nuri yang bersandar di daun pintu dengan kedua tangannya yang diletakkan di kanan dan kiri. Kan, aku bilang juga apa, tukas Nuri yang lagi-lagi mode pasrah. Malam ini, sepasang suami istri baru itu tidur dengan begitu lelap setelah 2 kali menuntaskan hasar empatnya. Keduanya tidur dengan posisi saling memeluk satu sama lain. Melewati malam yang terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Setelah mendirikan salat subuh berjamaah, Ricky dan Nuri kembali mengecek barang bawaan. Memastikan semuanya lengkap dan tak ada barang penting yang tertinggal. Aku siapin sarapan dulu ya, Mas. Kata Nuri. Rambutnya yang hitam dan panjang tergerai basah khas pengantin baru. Mau aku bantu, sayang? Tawar Ricky. Gak usah, Mas. Cuma bikin nasi goreng doang kok. Gampang. Soalnya kan belum ada bahan masakan yang lain, timpal Nuri. Baiklah. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku, ya. Balas Ricky. Nuri mengangguk cepat. Baru saja ia hendak keluar dari kamar, suara ketukan di pintu depan keburu terdengar. Ia pun lantas menoleh pada Ricky. Siapa ya, Mas, bertamu pagi-pagi sekali? Tanya Nuri dengan kening berkerut. 50. Suara alarm yang berdering nyaring membangunkan Ayu dari tidur lelapnya. Gegas ia meraih ponselnya lalu mematikan alarm tersebut, khawatir membangunkan Davin yang nampak masih sangat nyenyak. Tidur memeluk guling dengan selimut yang masih membungkus tubuhnya. Ayu menghela napas berat. Ia merasa jika Davin masih marah pada dirinya. Terlihat dari cara lelaki itu tidur tanpa memeluk dirinya. Bahkan semalam, Davin tidur lebih belakangan karena mengerjakan pekerjaan yang belum rampung di kantor. Kamu tidur duluan. Aku kayaknya masih lama. Kata Davin tanpa memalingkan tatapannya dari layar laptop di hadapannya. Baiklah, Mas. Tapi jangan kemalaman tidurnya. Balas Ayu dengan perasaan tolak enak. Iya. Hanya itu jawaban Davin. Singkat dan dingin. Membuat perasaan Ayu kian tak enak dan merasa semakin bersalah. Ayu pun menaiki pembaringan. Tidur menyamping ke kiri dengan sedikit menekuk lututnya. Perut yang semakin lama semakin besar, membuat ia kesulitan untuk mencari posisi tidur yang nyaman. Terlentang atau tengkurap sudah dipastikan tidak bisa. Jadi hanya bisa menyamping bolak-balik meski terasa pegal. Sebenarnya, Ayu sudah berniat ingin meminta maaf malam tadi. Hanya saja melihat Davin yang begitu konsentrasi pada pekerjaannya, membuat ia urung dan menundanya sampai memastikan jika mood suaminya sudah membaik. Meski masih dengan perasaan tak nyaman, Ayu pun berusaha tetap memejamkan matanya. Ia harus tetap menjaga kualitas istirahatnya demi kesehatan dirinya dan janin yang dikandungnya. Karena ia selalu ingin berusaha menerapkan setiap saran dokter kandungan langganannya. Pastikan istirahat yang cukup dan tidak boleh stres. Kata-kata itu selalu terngiang di kepala Ayu. Ayu melirik jam dinding. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 3:30 pagi. Sengaja ia memasang alarm agar bisa melaksanakan salat malam.
agar bisa melantunkan banyak doa di salah satu waktu yang makbul tersebut. Setelah meregangkan otot-otot tangan dan kepala sejenak, Ayu turun dari tempat tidur. Ia lalu berjalan menuju kamar mandi dan mengambil air wudhu. Sebisa mungkin, ia melaksanakan semua aktivitas itu dalam kesunyian agar tak sampai membangunkan Davin yang semalam entah tidur jam berapa. Tanpa menghidupkan lampu kamar, Ayu berdiri tegak di atas sajadah. Suasana temaram di kamar itu dan sunyinya keadaan membuat ibadah Ayu terasa lebih khusyuk. Hingga tanpa sadar ia telah selesai mendirikan rakaat demi rakaat salatnya. Selesai berzikir, Ayu mengangkat kedua tangannya. Menengadahkan kepalanya dengan bibir komat kamit merayu sang pemilik kehidupan. Meminta banyak hal termasuk kelancaran dan keselamatan bayinya. 51. Terkadang, terlintas di pikiran Ayu, andai ia syahid dalam perjuangan melahirkan sang buah hati, entah bagaimana nasib anaknya kelak. Tak bisa dielakkan, pikiran-pikiran buruk seperti itu kadangkala menghantui pikirannya. Bukan hanya Ayu, tapi kebanyakan wanita hamil. Wajar saja, karena melahirkan adalah proses pertarungan melawan maut. Bahkan tak jarang, ada seorang ibu yang tak diberi kesempatan untuk menggendong bayinya karena keburu dipanggil Yang Maha Kuasa. Bukan hanya tentang dirinya. Pikiran ibu hamil juga terkadang dirisaukan oleh keselamatan dan kesempurnaan sang jabang bayi meski rutin melakukan pemeriksaan sekalipun. Kalau boleh hamba memohon, izinkan hamba untuk merasakan nikmatnya menjadi ibu. Merawat dan membersamai anak-anak hamba sampai mereka dewasa kelak. Hamba sama sekali tak meragukan penjagaan mereka dari-Mu ya Allah. Tapi sebagai ibu, hamba yakin, tak ada yang cintanya begitu besar dan tulus untuk anak-anak hamba kecuali ibu kandungnya. Amin. Ayu lekas mengusap pelan wajahnya dengan mukena putih bersih yang digunakannya. Hingga kain itu sedikit basah oleh lelehan air mata yang tanpa disadari jatuh begitu saja. Saking larut dan tenggelam dalam nikmatnya doa-doa. Sayang, kok gak bangunin aku? Ayu menoleh pada Davin yang ternyata sudah bangun dari tidurnya. Ia menyuguhkan senyuman manis di balik suasana kamar yang masih temaram. Kan kita bisa salat tahajud berjamaah loh, lanjut Davin seraya mengucek matanya. Lalu duduk di tepian tempat tidur untuk menormalkan kesadarannya yang belum sepenuhnya terkumpul. Aku gak tahu semalam mas tidur jam berapa. Makanya gak berani bangunin. Takutnya masih ngantuk, jawab Ayu apa adanya. Padahal mah gak apa-apa. Bangunin aja. Sayang loh waktu makbul berdoa dilewati begitu saja. Emang sih semua doa-doanya sudah diwakili sama kamu. Tapi kalau yang berdoanya 2 orang kan lebih afdol, timpal Davin. Iya, maaf ya, mas. Nanti aja salat subuh berjamaahnya. Toh bentar lagi ini. Gi ambil wudhu dulu. Balas Ayu. Davin mengangguk seraya menuruni tempat tidur. Ia lalu berjalan menuju kamar mandi. Sementara Ayu langsung menyalakan lampu hingga terang benderang. Kemudian menyiapkan alat salat untuk Davin, seperti baju koko, sarung, juga menggelar sajadah. Azan subuh pun berkumandang berbarengan dengan Davin yang baru keluar dari kamar mandi. Wajahnya begitu segar dengan sisa air yang menggelayut basah di ujung anak-anak rambutnya. Setelah mengenakan baju koko dan sarung yang disiapkan Ayu, keduanya pun salat subuh berjamaah. Mendirikan 2 rakaat dengan khusyuk dan penuh konsentrasi. Mas, aku mau minta maaf. Kata Ayu setelah ia mencium punggung tangan Davin seusai salat dan berdoa. Maaf karena gak jujur dari awal tentang Alicia, lanjut Ayu sembari menunduk penuh penyesalan. Sejujurnya, aku gak pernah membatasimu ingin berteman dan bergaul dengan siapa. Hanya saja,
Aku mungkin terlalu khawatir kalau kamu berteman dekat dengan seseorang yang pernah berbuat jahat di masa lalu. Apalagi sekarang kamu sedang hamil besar. Keselamatanmu dan bayi kita adalah tanggung jawabku. Aku hanya takut. Itu saja. Gak ada maksud yang lain, ungkap Davin panjang lebar. "52. Aku tahu, Mas. Apa yang kamu lakukan, itu karena kamu terlalu menyayangiku." "Iya kan?" balas Ayu manja. "Benar sekali. Karena kamu dan anak kita adalah harta paling berharga yang aku miliki," timpal Davin cepat. "Kalau memang Mas gak suka, aku janji gak akan deketin lagi siapapun yang membuat Mas merasa gak nyaman. Karena menghargai perasaan pasangan itu lebih utama daripada menghargai perasaan orang lain. Toh pasangan kan yang selalu menembersamai kita dalam setiap situasi dan kondisi. Bukan orang lain," balas Ayu bijak. "Terima kasih, sayang. Akhirnya kamu mengerti maksudku. Tapi, aku juga gak akan terlalu mengekangmu. Kalau kamu memang mau berteman sama dia ya gak masalah. Mau jadi langganannya juga gak masalah. Berkomunikasi lewat medsos juga gak masalah. Aku gak akan larang. Tapi, kalau kamu mau ketemuan dengan dia secara langsung seperti kemarin-kemarin, untuk sekarang enggak dulu. Kecuali aku temenin. Tetap aku pantau meski dari kejauhan. Mengerti?" tukas Davin panjang lebar. "Iya, Mas. Mengerti sekali. Maaf ya." Ayu meletakkan kepalanya manja di pundak Davin. "Gak apa-apa, sayang." Davin menyahut pendek lalu mengecup pucuk kepala istrinya yang masih mengenakan mukena itu. Kemudian merangkul bahu Ayu, membawanya ke dalam pelukannya. Ayu bersandar di dada bidang sang suami dengan begitu nyaman. Rasa tenang, aman, damai dan bahagia serta-merta berkumpul menjadi satu. Ayu pun mulai berpikir, mungkin saja luka yang ditorehkan oleh Alicia pada Davin begitu membekas kuat di relung hati suaminya itu. Hingga kepercayaan itu benar-benar telah hilang dari hati Davin pada mantan kekasih yang telah mengkhianatinya itu. Berbeda dengannya yang belum lama mengenal sosok Alicia. Hingga tak terlalu banyak kesakitan dan kekecewaan yang didapatnya dari wanita itu. Meski Ayu sendiri yakin, jika perubahan Alicia terlihat sungguh-sungguh dan bukan main-main semata. "Oh, iya, Mas. Aku kelupaan mau ngasih sesuatu buat Mbak Nuri," kata Ayu sembari menarik kepalanya dari dada Davin. "Kalau Mas mau lari pagi di sekitar komplek, sekalian tolong berikan ya." "Mampir bentar," lanjut Ayu. "Boleh, sayang. Kebetulan pagi ini aku berniat lari pagi dulu." "Nanti aku kasihkan sama Ricky," jawab Davin. "Oke, makasih ya." Timpal Ayu sambil bangun dari duduknya. Ia merapikan sejenak alat salat bekas dirinya dan Davin lalu berjalan ke arah lemari. Mengambil sebuah kotak dan menyerahkannya pada Davin. "Apa ini isinya?" tanya Davin dengan kening berkerut. "Rahasia." Ayu menyahut pendek sembari tersenyum lebar. "Oke, baiklah. Rahasia sesama wanita kayaknya," timpal Davin sambil memutar bola mata lalu meletakkan benda itu sejenak. Davin pun mengganti bajunya dengan kaos polos dan celana training. Bersiap olahraga pagi sebelum bergelut dengan kesibukannya seharian penuh. "Mau sarapan apa, Mas?" "Biar aku siapkan," tawar Ayu. "Apa saja. Olahan tanganmu tak pernah gagal memanjakan lidahku. Tapi kalau bisa, yang simpel saja. Biar kamu gak kelelahan."
Gak tega rasanya lihat istri lagi hamil besar gini harus repot-repot masak. Jawab Davin sembari mendekati Ayu dan berdiri di hadapannya. Tapi menyiapkan makanan untukmu salah satu kepuasan untukku sebagai istri. Bangga aja gitu rasanya. Apalagi. 53. Kalau makannya lahap. Timpal Ayu penuh senyuman. Semoga tangan-tangan yang sering memasakkan makanan untukku dan anak-anak kita nantinya dengan penuh cinta, Allah balas dengan pahala surga, ujar Davin seraya meraih kedua tangan Ayu lalu menciumnya. Semoga, setiap tetes keringat yang Mas usahakan demi menafkahi keluarga juga dibalas surga. Amin. Ayu menimpali. Dan semoga, saat di surga nanti, kamu tetap jadi bidadari untukku, balas Davin sambil memeluk Ayu penuh cinta kasih. Ayu kembali mengucap amin untuk kesekian kalinya. Lalu menarik pelan kepalanya dari pelukan Davin. Katanya mau olahraga. Gi buruan. Keburu matahari muncul. Ayu mendorong pelan dada Davin yang masih berdiri di hadapannya. Jangan lupa hadiah buat Mbak Nuri, lanjut Ayu kembali mengingatkan. Siap, sayang. Aku langsung keluar ya. Mau jogging dulu sebentar di depan, timpal Davin. Ayu mengangguk. Kakinya ikut melangkah keluar dari kamar. Hanya saja tujuan keduanya berbeda. Ayu menuju dapur, Davin menuju luar rumah. Kamu lanjut ke dapur aja, sayang. Biar aku yang buka pintunya. Titah Riki kala bel rumahnya kembali berbunyi. Baik. Nuri menurut. Ia meneruskan langkah menuju dapur. Sedangkan Riki berjalan menuju depan untuk membuka pintu. Cek, siapa sih, pagi-pagi sudah bertamu aja, gerutu Riki seraya memutar anak kunci. Bos Davin. Riki sedikit melebarkan matanya dengan senyum kikuk begitu melihat Davin berdiri di depan rumahnya. Kenapa? Ganggu? Iya. Sorry, tanya Davin sembari tersenyum lebar. Aku lagi olahraga, sekalian disuruh Ayu anterin ini buat Nuri. Katanya buat bekal bulan madu. Takutnya keburu berangkat, lanjutnya sembari menyerahkan kotak tadi. Aduh. Nyonya bos repot-repot segala nih. Emang ini apaan ya? Balas Riki dengan wajah sungkan. Mana aku tahu. Gak bilang apa dalamnya. Katanya si rahasia sesama perempuan, jawab Davin apa adanya. Roman-romannya udah sukses aja nih. Udah basah tuh rambut, lanjut Davin berkelakar. Cek, bos kayak belum pengalaman aja. Riki menyahut malu-malu. Tahu gini, nyesel biarin rambut ini tumbuh. Padahal kalau masih botak kayak dulu, gak akan ketahuan sekalipun abis keramas, lanjut Riki sambil mengusap kepalanya sendiri. Udahlah ganteng gini. Gak bosan apa botak mulu, canda Davin. Kalau gitu aku langsung balik, ya. Gak enak udah ganggu. Selamat menikmati bulan madu. Tapi jangan keseringan juga, entar encok tuh pinggang, lanjut Davin meneruskan candaannya. Emangnya kakek-kakek pakai encok segala? Timpal Riki sembari memutar bola mata. Kakek-kakek sih belum, cuma sudah berumur aja. Davin menimpali diikuti suara tawanya yang kencang. Langsung kabur ah. Ia pun bergegas berjalan cepat meninggalkan Riki dengan sisa tawanya. 54. Sialan bos Davin. Ngatain sudah berumur pula. Padahal kalau soal adu kekuatan, yakin masih menang aku kemana-mana, gerutu Riki seraya masuk kembali ke dalam rumah. Ia geleng-geleng kepala sembari tersenyum mengingat tingkah konyol majikannya tadi. Siapa, Mas? Tanya Nuri saat Riki menghampirinya. Bos Davin. Nganterin ini buat kamu dari Mbak Ayu katanya.
Jawab Ricky sambil menyerahkan pemberian Davin tadi. Apaan ya? Nuri membolak-balikkan kotak tersebut. Gak tahu, buka aja. Katanya bekal untuk bulan madu, jawab Ricky. Nuri mengangguk. La pun menyobek bungkusan kotak tersebut lalu membukanya. Mengambil isi di dalamnya lalu menelitinya. Mata Nuri langsung melebar dengan wajah memerah kala menyadari benda yang sedang dipegangnya. Apalagi Ricky masih memperhatikan dirinya. Itu kok kayak. Ricky tak melanjutkan ucapannya. Ia langsung menahan senyum melihat ekspresi Nuri yang malu-malu. Ya ampun, Mbak Ayu ngapain ngasih ginian sih? Gerutu Nuri seraya merapikan kembali seperangkat baju khas malam suami istri. Baju berbahan tipis bak puring lengkap dengan kacamata dan segitiga. Jangan lupa bawa, ya. Kan katanya untuk bekal bulan madu. Hargai pemberian orang dengan memakainya, tukas Ricky sambil mengulum senyum. Itu sih maunya. Nuri mensbik manja. Memang. Ricky tersenyum kian lebar dengan sebelah mata yang dikedipkan nakal. Pagi itu, suasana berbeda benar-benar dirasakan Nuri dan Ricky. Banyak candaan yang dilakukan keduanya dalam berbagai aktivitas. Seperti halnya membersihkan rumah dan menikmati sarapan berdua. Kebahagiaan khas pengantin baru benar-benar mereka rasakan. Hingga saat pagi semakin menyapa, mereka pun sudah bersiap untuk pergi ke bandara. Diantar Raihan yang sudah diminta sebelumnya. Gak pamit dulu ke Tuan Besar, Bang? Tanya Raihan. Enggak, Ray. Sudah kok kemarin, jawab Ricky. Dia duduk di belakang dengan Nuri. Oke, Bang. Raihan pun langsung menyalakan mesin mobil dan melajukannya menuju bandara. Membawa sepasang pengantin yang lain di mabuk asmara. Ray, titip bos besar. Selama aku gak ada, pastikan kamu standby di kediaman Adiputra. Kalau perlu, untuk sementara, ajak ibumu dulu tinggal di sana. Biar kamu gak perlu bolak-balik pulang dan khawatir ninggalin ibumu kelamaan. Jadi bisa sama-sama terpantau. Aku sudah bicarakan ini dengan bos besar dan bos Davin. Mereka juga setuju kok. Gak keberatan sama sekali. Toh di rumah bos besar juga banyak orang. Ada Mbok Sumi, ada Mbak Ayu, jadi ibumu gak akan kesepian, tutur Ricky sebelum turun dari mobil. Akan saya usahakan. Soalnya Umi belum tentu berkenan, jawab Raihan tanpa kepastian. 55. Dibujuk dong sebisa mungkin. Kamu anaknya, aku yakin kamu yang paling tahu apa yang membuat ibumu luluh dan mau mengikuti permintaanmu, saran Ricky. Baik, Bang. Akan saya coba bujuk sebisa mungkin. Soalnya saya juga khawatir kalau gak pulang-pulang berhari-hari, jawab Raihan. Bagus. Jadi aku bisa pergi dengan tenang, timpal Ricky. Terlalu lama menjadi ajudan Pak Damar dan jarang sekali berjauhan, membuat rasa tanggung jawab Ricky dalam menjaga dan melindungi majikannya itu sudah mendarah daging. Dan kini, saat ia sudah menyandang status baru sebagai suami dengan kewajiban barunya, ia ingin memiliki seseorang yang bisa menggantikannya posisinya sesekali. Dan menurutnya, Raihan bisa melakukannya juga bisa dipercaya. 56. Matahari sedang terik-teriknya saat Nuri dan Ricky turun dari pesawat. Sembari digandeng Ricky, Nuri berjalan sedikit sempoyongan. Ia panik bukan main selama berada di udara 2 jam lamanya. Takut, cemas, tegang, semuanya bercampur menjadi satu. Ricky pun memaklumi, karena istrinya itu memang baru pertama kali menaiki pesawat.
Hingga ia hanya bisa menenangkan dengan terus menggenggam tangan Nuri selama berada di atas pesawat. Berkali-kali membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Berbeda halnya dengan dirinya, yang sudah terbiasa terbang ke berbagai kota dan terkadang luar negeri saat menemani Pak Damar sedang aktif-aktifnya di perusahaan dulu. Hingga tak ada lagi rasa takut ataupun cemas. Baginya, menaiki pesawat sama saja dengan menaiki kendaraan lain. "Kamu sudah baikan?" tanya Ricky saat mereka menaiki mobil menuju hotel yang telah di-booking. "Masih sedikit pusing, Mas," aku Nuri sembari memijit pelipisnya sendiri. "Agak mual juga," lanjut Nuri. "Sepertinya kamu mabuk udara, sayang. Atau bisa juga masuk angin. Nanti sampai di hotel, langsung istirahat ya. Sekalian aku kerok biar enakan," timpal Ricky sambil memijit pelan punggung Nuri. Nuri hanya mengangguk pelan. Kepalanya masih terasa berputar dengan perut bak diaduk-aduk. Ia pun memilih menyandarkan kepalanya di pundak Ricky seraya memejamkan matanya selama perjalanan menuju hotel yang hanya butuh waktu balasan menit saja. "Sudah sampai, sayang," kata Ricky seiring mobil yang berhenti di pelataran hotel. "Kuat jalan sendiri?" Ricky kembali bertanya memastikan. "Kuat kok, Mas. Jangan khawatir," jawab Nuri. Mereka pun turun dari mobil. Ricky dengan cekatan memegangi tangan Nuri yang masih terlihat keleyengan. Tanpa melepaskan genggaman tangan, mereka berjalan menuju lobi hotel dan langsung disambut oleh seorang wanita cantik dengan sekuntum bunga yang terselip di telinganya. "Selamat datang di Mansion Hotel," sapa wanita yang mengenakan baju khas Bali tersebut. Ricky mengangguk kecil. Ia bergegas menemui resepsionis. Memperlihatkan kartu pengenal dan nomor bookingan. Setelah semuanya cocok, ia pun diberi sebuah kartu sebagai akses memasuki kamar hotel. "Ayo, sayang." Ricky kembali menggandeng Nuri yang semula duduk menunggu. Berjalan menuju lift lalu naik ke lantai di mana kamar mereka berada. "Ini kamarnya," kata Ricky sambil menempelkan kartu tersebut. "Ayo, masuk. Biar langsung istirahat." Ia menggeser badan, membiarkan Nuri masuk lebih dulu. Setelah itu, barulah ia menyusul. "Masya Allah, kamarnya bagus sekali ya, Mas." Mata Nuri mengitari sekeliling. Mengagumi segala hal yang ada di kamar itu. "Iya, sayang. Namanya juga kelas VVIP, balas Ricky seraya membuka tirai jendela. 57. Tuan Davin emang gak kaleng-kaleng ngasih tiket liburan. Tarif hotelnya juga pasti mahal, timpal Nuri dengan mata berbinar. "Pasti itu. Orang kaya mah bebas," sahut Ricky. "Tuh lihat. Kamar hotelnya aja langsung menghadap pantai." Ricky menunjuk persis ke arah pesisir pantai yang terlihat jelas dari sana. Nuri langsung melemparkan tatapannya ke arah telunjuk Ricky. Kakinya pun melangkah cepat menuju jendela dan berdiri di sana sejenak. "Masya Allah indah sekali. Apalagi kalau nanti sore atau malam hari ya, Mas. Pasti lebih indah," puji Nuri dengan mata kian berbinar. Sedikit mengaburkan sakit di kepalanya. "Iya, sayang. Suasananya cocok sekali untuk yang sedang berbulan madu," balas Ricky. "Besok, kita jalan-jalan ya. Malam ini, kamu istirahat dulu biar enakan," lanjutnya perhatian. Nuri mengangguk. Ia pun melangkah lagi menuju pembaringan lalu merebahkan badannya di sana. "Aku buatkan teh hangat dulu." Ricky segera memanaskan air, lalu menyeduh teh celup melati yang sudah ditambahi gula putih. "Ini minumlah. Biar pusing dan mualnya sedikit enakan,"
kata Ricky sambil menyerahkan cangkir tadi. Nuri pun mengubah posisinya menjadi duduk. Menyeruput teh tersebut pelan-pelan hingga rasa hangatnya mengaliri tenggorokan. Istirahatlah. Titah Ricky seraya mengecup kening Nuri. Nuri mengangguk. Kembali membaringkan tubuhnya lalu terpejam. Sementara Ricky mulai membongkar isi koper dan merapikannya ke dalam lemari. Karena kondisi Nuri yang masih sakit kepala dengan mual yang masih tersisa, hari pertama mereka di Bali pun hanya dihabiskan di kamar. Bahkan saat malam menjelang, tak ada acara jalan-jalan, makan malam romantis, atau aktivitas suami istri yang seharusnya dinikmati selama bulan madu. Maaf ya, Mas, sesal Nuri kala suaminya itu sedang mengerok punggungnya.